Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Maulana dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Jakarta. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Rian Arthur, SPD, MPD. Nah, sebelum saya menjelaskan PowerPoint yang berada di share screen ini, saya akan membahas dulu tentang media pembelajaran. Apa sih media pembelajaran itu? Nah, media pembelajaran adalah alat atau sarana yang digunakan dalam proses pendidikan untuk membantu menyampaikan informasi dan memfasilitasi pembelajaran para peserta didik. Nah, di sini saya memilih media pembelajarannya itu media presentasi. Nah, media presentasi itu apa? Nah, media presentasi merupakan suatu alat atau perantara yang dapat menyajikan atau menyampaikan pesan yang membantu guru dalam proses pembelajaran di kelas dan tidak menggantikan guru secara keseluruhan, sehingga pesan dapat disampaikan secara efektif dan efisien kepada para peserta didik. Kenapa saya memilih media presentasi? Karena pada tugas sebelumnya, saya menggunakan model discovery learning. Jadi menurut saya presentasi ini cocok untuk mendukung model pembelajaran discovery learning. Karena di dalam kompetensi dasar memahami klasifikasi jalan ini, tidak ada materi yang meminta siswa untuk membuat sebuah proyek. Jadi tidak ada praktek di dalam kompetensi dasar memahami klasifikasi jalan ini. Maka dari itu saya memilih media presentasi. Nah, media presentasi ini saya menggunakannya PowerPoint. Nah, untuk PowerPoint-nya mungkin saya membuatnya dengan contoh yang ada di share screen ini. Nah, akan saya tunjukkan. Nah, PowerPoint-nya berjudul klasifikasi jalan raya. Nah, isi dari PowerPoint ini ada pengertian jalan, sejarah jalan, klasifikasi jalan menurut fungsi, menurut status, menurut kelas, dan yang terakhir ini ada sistem jaringan jalan. Nah, lalu selanjutnya itu ada pengertian jalan. Nah, pengertian jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Nah, lalu selanjutnya itu ada sejarah jalan. Nah, mungkin isi sejarah jalannya pada awalnya jalan ada sejak manusia memerlukan suatu area untuk berjalan. Terlebih lagi setelah munculnya kendaraan beroda seperti kereta yang ditarik oleh kuda. Tidak ada penjelasan detail terkait peradaban mana yang lebih dahulu membuat jalan, tetapi hampir semua peradaban tidak terlepas dari keberadaan suatu jalan. Nah, namun salah satu sumber mengatakan jalan muncul pada tahun 3000 sebelum Masehi, dan jalan tersebut masih berupa suatu jalan setapak, dan letaknya diduga antara pegunungan Kaukasus dan Teluk Persia. Nah, untuk yang ketiga ini ada klasifikasi jalan menurut fungsi. Klasifikasi jalan menurut fungsi itu ada 4, yaitu jalan kolektor, lokal, arteri, dan jalan lingkungan. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh. Sedangkan jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat. Nah, lalu selanjutnya itu ada klasifikasi jalan menurut status. Nah, klasifikasi jalan menurut status itu yang pertama ada jalan nasional. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan korektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi. Lalu ada jalan provinsi. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau kota. Nah, yang ketiga itu ada jalan kota.
Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota. Nah, yang keempat itu ada jalan kabupaten. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan. Nah, yang terakhir itu yang kelima ada jalan desa. Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan atau antar permukiman di dalam desa, serta menghubungkan jalan lingkungan. Nah, lalu yang kelima ini ada klasifikasi jalan menurut kelas. Kelas yang pertama itu ada kelas satu. Nah, kelas satu itu merupakan kelas jalan yang mencakup semua jalan utama dan dimaksudkan untuk dapat melayani lalu lintas cepat dan berat. Dalam komposisi lalu lintasnya, tak terdapat kendaraan lambat dan kendaraan tak bermotor. Nah, yang kelas 2 ini ada kelas jalan yang mencakup semua jalan sekunder. Dalam komposisi lalu lintasnya terdapat lalu lintas lambat. Selanjutnya, berdasarkan komposisi dan sifat lalu lintasnya, kelas jalan ini dibagi dalam 3 kelas, yaitu 2A, 2B, dan 2C. Nah, kelas 2A itu merupakan jalan raya sekunder 2 jalur atau lebih dengan konstruksi permukaan jalan dari jenis aspal beton atau hot mix dengan komposisi lalu lintas tanpa kendaraan yang tak bermotor. Sedangkan kelas 2B adalah jalan raya sekunder 2 jalur dengan konstruksi permukaan jalan dari penetrasi berganda dengan komposisi tanpa kendaraan yang tak bermotor. Sedangkan kelas 3C adalah kelas 2C, maaf, adalah jalan-jalan raya sekunder 2 jalur dengan konstruksi permukaan jalan dari jenis penetrasi tunggal, di mana komposisi lalu lintasnya terdapat kendaraan lambat dari kendaraan tak bermotor. Nah, yang terakhir itu ada kelas 3. Kelas jalan ini mencakup semua jalan-jalan penghubung dan merupakan konstruksi jalan berjalur tunggal atau dua. Konstruksi permukaan jalan yang paling tinggi adalah peleburan dengan aspal. Nah, yang terakhir ini ada sistem jaringan jalan. Sistem jaringan jalan adalah sistem jaringan yang disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dengan memperhatikan keterhubungan antar kawasan atau seperti dalam kawasan, perkotaan, dan perdesaan. Nah, lalu ada sistem jaringan jalan primer. Adalah sistem jaringan yang disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional. Yang terakhir itu ada sistem jaringan jalan sekunder. Adalah sistem jaringan yang disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat. Nah, yang telah saya presentasikan tadi itu merupakan isi dari PowerPoint yang menurut saya akan menjadi media yang cocok dalam model pembelajaran discovery learning terhadap kompetensi dasar memahami klasifikasi jalan ini. Kesimpulannya yang dapat saya simpulkan itu adalah media presentasi ini cocok digunakan sebagai pendukung model pembelajaran yang tidak memiliki praktek di dalam materi pembelajarannya, seperti yang telah saya ambil ini. Model pembelajarannya discovery learning dan materinya klasifikasi jalan raya yang tidak memiliki praktek di dalamnya. Jadi menurut saya ini sangat cocok. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.